Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Miswan, tentunya di info seputar Gojek. Jadi video kali ini saya mau bercerita ya tentang teman saya yang akunnya itu lagi gacor-gacornya gitu kan. Tiap hari buat nyari 30 poin aja itu bisa tercapai banget gitu ya. Tapi tiba-tiba kena PM dan apa alasan dia kena PM? Silahkan teman-teman bisa simak video ini sampai selesai. Oke, kita langsung aja gitu ya. Jadi teman saya kemarin itu dia kena PM ya. Kena PM-nya itu setelah dia menyelesaikan orderan gosen gitu. Dan ini yang sangat disayangkan kan akunnya itu lagi gacor-gacornya gitu kan. Gacor banget. Kalau saya perhatiin, kalau nggak salah ya, dia itu sekarang levelnya lagi di platinum dan dia itu jarang banget yang di basic kayak gitu, malah kayak nggak pernah gitu ya. Di platinum udah beberapa kali, terus pernah turun ke gold karena performanya kurang. Terus ya paling jelek silver kemarin karena bukan karena poin ya, tapi lebih ke karena rating atau performa biasanya. Karena permainan itu kadang kan ya godaan aja suka tetap ada meskipun kita ordernya itu udah banyak terselesaikan tapi kadang performa kurang atau rating kurang. Nah, bulan ini dia udah platinum dan lagi gacor-gacornya intinya lah. Nah, jadi pertama gini, kemarin itu dia tiba-tiba ya, waktu ya jam seginian lah sore hari ya, tiba-tiba ngabarin kalau akunnya itu kena PM gitu ya, kena PM. Jadi tiba-tiba logout, logout. Jadi pas dia mau masuk lagi, pas dia mau masukin nomor, itu dia nggak bisa masuk, udah nggak bisa masuk banget ya, bukan udah masuk terus ada tulisan peringatan kayak gitu, bukan, tapi dia emang udah ke logout, pas mau masuk nggak bisa. Apalagi kalau buat banding kan susah kan, nggak ada tulisan banding kalau misalkan dia bisa masuk kan. Nah, pas saya tanyain ternyata ini ada yang laporin gitu ya, ternyata ada yang laporin. Menurut saya ini yang laporin jahat banget sih, karena ya eh, ini kan sekarang posisinya lagi masa sulit gitu ya, lagi masa sulit, jangankan buat ojol gitu ya, bagi yang lain aja yang biasanya masa pandemi dia nggak susah, masa pandemi kadang ada sebagian yang susah, apalagi kita sebagai ojol gitu ya. Ini kan kerasa banget ya. Eh, Pengalaman saya sehari atau 2 hari libur itu udah gimana gitu ya. Kadang kita kan jarang banget punya tabungan, atau mungkin punya tabungan tapi cuman buat sehari 2 hari gitu lah. Kalau misalkan kita udah nggak narik mungkin beberapa hari, ya udah kita pusing lagi gitu kan. Malah kalau bisa, kalau ada tenaga atau kalau kita sehat terus sehari, harus narik terus. Cuman kan kita nggak tiap hari sehat, kita harus libur juga mungkin karena kecapean kan. Nah, kalau misalkan libur 2 hari, pengalaman saya itu udah goyang banget keuangan, apalagi ini yang kena PM kan kasihan banget gitu ya. Nah, terus saya pengen tahu lebih lanjut ya, dilaporinnya itu siapa ya, kita nggak bisa gitu ya, karena pihak kantor itu eh, nggak bisa menjelaskan, itu lebih ke apa, mungkin privasi gitu ya buat yang ngelaporin itu ya. Ternyata di Gojek ya ada cepunya gitu ya, dan ini bukan dari customer sih, mungkin lebih ke driver lagi yang laporin. Ini motivasinya nggak tahu karena akun dia lagi anyep atau karena apa gitu ya. Kalau mungkin dia ribut masalah kayak yang dulu kan biasanya cepu itu ngelaporin tuyul. Kalau di Gojek sekarang udah nggak ada keributan soal tuyul ya, karena kalau di Gojek kan sekarang sistem ordernya sistem yang jauh aja dapat gitu ya, belum tentu yang deket itu dapat. Jadi tuyul mungkin ada tapi dia nggak terlalu berpengaruh ke orderan gitu ya, dan teman saya itu nggak pakai tuyul. Dan yang dapat dipelajari dari kejadian ini adalah mungkin buat teman-teman ya yang kadang ngebeat, kadang nggak sesuai dengan SOP ya. Saya kadang-kadang juga nggak sesuai SOP gitu ya, meskipun ya kita udah standar, tapi ada aja mungkin dari, kalau misalkan musim hujan kadang saya kalau sepatu basah semua, kadang saya juga pakai sandal. Itu kalau menurut saya itu nggak sesuai SOP ya. Itu kalau dilaporin juga bisa kena gitu. Kalau ada orang jahat ngelaporin ya kena kita, meskipun mungkin ada suspend dulu, suspend bonus, atau mungkin suspend 3 hari 7 hari sampai mungkin maksimal PM. Tapi ini teman saya langsung PM, dan saya penasaran banget ya kalau misalkan teman ini kesalahannya apa gitu ya, yang ngelaporin ini alasannya apa gitu, karena mungkin dia nggak pakai jaket Gojek kah, atau
nggak pakai helm atau nerobos lampu merah atau segalanya lah gitu kan. Saya pengen tahu sih, mungkin karena sebenarnya kan kalau misalkan kita ada kesalahan, mungkin orderan nggak sampai, misalkan dilaporin sama customer misalkan ini ya, ini biasanya nggak langsung PM, tapi ini mungkin ada suspend peringatan dulu gitu ya. Terus teman saya ada tuh dapat GoFood yang mungkin udah pernah saya ceritakan, dapat GoFood tapi dia kegeser udah selesai dulu ya, waktu mungkin 2 tahun yang lalu kegeser udah selesai. Dan si customer ini ngasih bintang 1 komen, dan pada akhirnya teman saya itu ke suspend 7 hari, tapi dia nggak langsung kena PM gitu ya. Ada juga yang eh, dia kena pelanggaran tapi cuman bonusnya aja yang nggak dapat gitu ya. Jadi selama 3 hari bonus nggak dapat, tapi ini langsung PM. Ya saya bertanya-tanya ya, kenapa. Dan barusan saya udah menghubungi lagi ya, karena orangnya ini nggak mau. Dan sebenarnya ya teman ini udah pernah ada di video ini ya, pernah bareng gitu ya, bikin konten bareng, tapi untuk kali ini katanya dia mungkin lagi sibuk atau apa, jadi nggak mau gitu ya. Nah, kalau menurut saya ya, ini benar-benar jadi perhatian buat teman-teman, jadi harus hati-hati ya selama di jalanan. Kita benar-benar harus apa ya, ketat lah sekarang, harus disiplin, karena ternyata banyak cepu juga gitu ya. Di masa sulit kayak gini dia kadang memanfaatkan situasi, mungkin nganggap kita itu sebagai pesaing ya. Kalau saya kan meskipun saya lagi anyep banget ya, itu menganggap teman-teman yang lain, meskipun dia misalkan ada driver teman saya itu gacor, atau mungkin saya nggak kenal lah, di jalan nggak kenal gitu ya, dia gacor banget, saya anyep, itu malah saya nggak pernah nganggap dia sebagai pesaing gitu ya. Ya teman aja biasa normal, tapi ini nggak tahu motivasinya apa. Dan saya baru aja dapat kabar ya, ternyata ini teman saya dilaporinnya itu karena dia nggak pakai akun sendiri. Jadi yang kena PM itu akun temennya lagi gitu ya, mungkin dia lagi pakai akun siapa gitu ya, terus ada yang laporin bahwa dia itu nggak pakai akun sendiri, ini langsung ke PM. Tapi masuk akal juga ya, jadi eh, bukan karena yang lain gitu ya, bukan karena dilaporin customer ya, bukan karena dia dapat GoFood atau dapat GoSend nggak selesai dianterin, tapi ini lebih ke dia mungkin pakai akun orang lain minjem, atau mungkin yang lain lah minjem, terus ada yang laporin. Nah ini bahaya banget kalau buat teman-teman yang pakai motor yang nggak sesuai dengan akun gitu. Saran saya sih kalau misalkan ada teman-teman ya yang pakai motor dan plat nomornya itu nggak sesuai dengan yang di akun, lebih baik buru-buru sih, buru-buru diganti ya nomornya supaya sesuai dengan yang kita pakai buat ngebit. Meskipun mungkin ada yang menganggap cuman sehari aja gitu ya, sehari aja pakai motor yang lain nggak apa-apa meren, karena mungkin motornya pakai alasan motor lagi di servis atau apalah. Tapi kalau misalkan kita menemukan cepu nggak mau banget ngomong kayak gini ya, ini bisa gawat. Bisa-bisa kita dilaporin, nanti kita kena PM juga. Padahal mungkin kita emang bener, motor kita mungkin lagi ada masalah, motor kita mungkin lagi ada di bengkel ya. Tapi kan cepu ini kan nggak pengen tahu lah, kesempatan banget malah bagi mereka buat ngelaporin. Jadi ya saya sih pesan ya kepada teman-teman yang mungkin nonton video ini, atau mungkin yang ya punya kerabat yang lain, mungkin bisa di share lah video ini ya, supaya kalau misalkan nanti kita pakai motor yang nggak sesuai di aplikasi, mungkin motor kita karena lagi ada kendala apa, atau mungkin minjem akun juga bisa ya, minjem akun, atau bisa disebut joki juga mungkin ya, joki ya, kita lebih harus ya hati-hati lah, hati-hati ya. Kalau misalkan yang buat solusi ya, buat yang pakai motor motor beda dulu ya, motor beda karena motor yang sebenarnya lagi di servis, kita lebih baik mungkin libur dulu mungkin ya, libur dulu. Ini ya merepotkan juga sih si cepu ini ya, kalau libur ya kita padahal kan setiap hari harus butuh penghasilan ya. Kalau buat joki sih solusinya ya dia harus daftar sendiri gitu ya, harus daftar, nggak bisa pakai joki, karena pada akhirnya joki ya tinggal menunggu waktu lah, menunggu waktu kena PM, nggak apa dari kesalahan apalah, pasti ada bakal dicari-cari sih. Jadi itu sih solusinya ya, buat yang mungkin motor bermasalah ya udah
kita libur dulu lah, sehari lah libur dulu gitu. Daripada kita kena PM ya mending libur lah. Kalau buat joki ya daftar ya, supaya punya akun sendiri. Terus kalau misalkan yang udah pengen misalkan ganti motor ya harus buru-buru secepatnya di update gitu ya, nomornya, nomor plat nomornya maksudnya ya, supaya ya nggak terjadi hal-hal seperti ini gitu ya, soalnya sayang banget gitu ya. Oke, jadi mungkin itu aja video kali ini, semoga membantu teman-teman ya, supaya kita lebih waspada lagi. Jangan lupa jaga kesehatan. Hari ini ada bonus tambahan ya 35.000 khusus hari ini ya 17 Agustus. Semoga teman-teman akunnya pada gacor dan semoga dapat konsumen yang menyenangkan gitu. Oke, terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam satu aspal.